Film ini secara langsung mengobrak-abrik konsep cinta anak muda kekinian. Selain terus berganti pekerjaan, wanita ini juga terus berganti pacar. Dia suka jatuh cinta, tapi dia menolak untuk menikah dan punya anak. Arti hidupnya adalah menemukan jalan hidup favoritnya. Dia dulunya adalah siswa terbaik di sekolah kedokteran terkenal. Tetapi dia menemukan bahwa dia lebih suka menjelajahi jiwa daripada membedah mayat. Jadi dia mengikuti kata hatinya sendiri. Dengan tegas melepaskan karir medisnya, dan memilih psikologi. Pada akhirnya ia melepaskan psikologi dan menjadi pustakawan. Namun ketangguhannya jauh lebih dari itu. Jika ia menyukai desain fashion, ia akan mencari pria di bidang pakaian untuk menjadi pacarnya. Jika dia menyukai makanan Cina, dia akan menjalin hubungan cinta yang kuat dengan seorang pria di food street. Singkatnya, apakah akan mengganti pacar sepenuhnya bergantung pada apa yang dia sukai sekarang. Kini ia jatuh cinta lagi dengan fotografi. Karena fotografi ia mulai menghadiri berbagai pertemuan seni. Di pesta itu, dia bertemu dengan seorang kartunis terkenal. Berbakat dan lembut, Julie sekilas jatuh cinta dengan kartunis itu. Keduanya yang saling mencintai dan mulai hidup bersama. Searle patuh pada Julie, dan minat serta hobi mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Tetapi cinta yang tampaknya tanpa celah ini segera menimbulkan kontradiksi besar. Dalam sekejap mata, mereka mencapai usia di mana mereka harus memulai sebuah keluarga dan memulai bisnis. Searle ingin punya bayi dengan Julie. Tapi Julie yang seorang dinkisme, dengan tegas menentang memiliki anak. Apa yang tidak diharapkan Julie adalah bahwa Searle mengikuti pikirannya dengan mudah. Meski Searle bercita-cita menjadi seorang ayah, dalam pandangannya tentang cinta. Jika salah satu pihak memaksa pihak lain mengubah lintasan hidup demi mengejar cita-citanya sendiri, maka cinta semacam itu egois dan tidak sehat. Julie melihat bahwa Searle sangat menghormati keinginannya. Sehingga cintanya pada Searle menjadi semakin bergairah. Tetapi segera kejantanan Searle terungkap. Julie merasa bahwa hidupnya tampaknya telah hilang. Tidak punya waktu, Julie akan menemaninya dalam perjalanan. Sementara Searle sibuk dengan pekerjaan. Julie akan ditinggalkan dalam kedinginan. Karir Searle semakin sukses. Lambat laun, Julie menyadari bahwa dirinya telah menjadi ibu rumah tangga yang ideal. Bagaimana dia bisa puas dengan kehidupan seperti ini ketika dia mendambakan kesembronoan? Dia masuk ke pesta yang aneh, mencoba menghilangkan suasana hatinya yang tertekan. Tetapi topik obrolan dengan para wanita di sekitarnya tentang bagaimana merawat suami mereka dan membesarkan anak-anak mereka. Jadi Julie, yang memiliki pandangan hidup yang berbeda, mulai bernyanyi melawan wanita-wanita ini dan menyindir mereka. Pada akhirnya, dia menarik perhatian seorang pria. Pria itu sangat tertarik dengan kata-kata tajam dan penampilan cantik Julie. Kebetulan itu Julie juga ada di keramaian. Sekilas terlihat pria itu berbeda. Julie yang proaktif naik untuk memulai percakapan. Mereka berdua mengobrol malam itu. Mereka sangat bahagia. Pembicaraannya mulai berani dan terbuka. Mereka sangat ingin memiliki pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Tetapi mereka hanya bisa mencium ketiak satu sama lain. Kemudian mengingat bau satu sama lain di hati mereka. Karena mereka juga terikat oleh kesetiaan cinta dan moralitas. Mereka hanya bisa membuat kesepakatan untuk menjadi teman baik. Mereka menikmati pusing yang berdenyut dan mengobrol sepanjang malam hingga pagi. Tetapi tidak ada yang meninggalkan informasi kontak masing-masing. Julie kembali ke Searle dan menjalani kehidupan cinta yang tidak berubah. Entah kapan dimulainya, cinta yang semula gila itu lambat laun kehilangan semangatnya. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk bekerja daripada menemaninya setiap hari. Pada hari ulang tahun Julie yang ke-30, Searle berada di sisi Julie untuk pertama kalinya. Dia memberitahu Julie bahwa sudah waktunya untuk membangun sebuah keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa Searle bertekad untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Julie. Namun yang diinginkan Julie adalah gairah masa cinta. Sehingga jarak antara keduanya semakin besar. Pada saat ini, Julie bertemu dengan pria yang mencicit terakhir kali di toko buku. Pada saat ini, pria itu sedang membeli buku dengan pacarnya.
Tetapi mata pria itu dan Julie penuh dengan kerinduan yang tak terkendali satu sama lain. Pria itu berpura-pura pergi dengan pacarnya, lalu kembali sendirian setelah beberapa saat, membuat pengakuan penuh kasih sayang kepada Julie. Sebelum pergi, pria itu meninggalkan alamat kantornya. Tapi langkah Julie untuk menemuinya kapan saja benar-benar menyulut mangsa di hati Julie. Dengan perasaan ini, Julie berbaring diam di samping Shirley. Tetapi dia terobsesi memikirkan pria itu. Dia tidak mengambil tindakan apapun. Pagi ini akhirnya Julie meminta Shirley untuk putus. Segera setelah itu, dia berlari jauh-jauh untuk menemui pria itu. Ketika mereka bertemu, keduanya berciuman dengan penuh gairah. Kemudian mereka berjalan dan mengobrol bersama. Mereka duduk di bangku di puncak gunung dan menyaksikan pemandangan sepanjang malam. Setelah pagi, mereka dengan enggan mengucapkan selamat tinggal. Mereka kembali ke kehidupan masing-masing sekali lagi. Namun ketika Julie kembali ke rumah, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat kejadian. Ketika dia putus dengan Shirley kemarin pagi, ternyata semua yang terjadi dengan pria tadi hanyalah khayalan Julie. Segera setelah itu, dia terus putus dengan Shirley. Shirley sangat sedih dan membujuknya untuk menyerah menjadi seorang ayah. Dia rela menyerahkan segalanya. Selama Julie tidak pergi, dia rela menyerahkan segalanya. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, Julie tidak tergerak. Kemudian keduanya bertengkar. Meski begitu, Julie tidak pernah menyebut-nyebut keberadaan pria itu. Menurutnya, penyebab putusnya bukan laki-laki, melainkan keberadaan Shirley yang membuat kehidupan aslinya tidak berubah dan tanpa gairah. Keduanya mengakhiri hubungan, dan laki-laki di sisi lain juga putus pacarnya dengan tenang. Bahkan, cinta antara seorang pria dan pacarnya selalu ada kontradiksi yang belum terselesaikan. Pacar yang pencinta lingkungan selalu memaksa pria itu untuk melakukan perlindungan lingkungan bersamanya. Jadi pria itu sangat menderita dalam hubungan ini. Hidupnya lebih buruk daripada kematian. Baru setelah kemunculan Julie, pria itu mendapatkan kembali kegembiraan hidup. Hanya saja saat itu mereka semua menahan cintanya demi melindungi pertahanan. Sekarang setelah mereka akhirnya mendapatkan kembali kebebasan mereka, tentu saja mereka tidak sabar untuk mengumumkan awal dari hubungan baru ini. Mereka menemukan bahwa pengalaman hidup dan kepribadian mereka sangat mirip. Mereka berdua adalah anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang ayah, tetapi merindukan kasih sayang ayah. Daripada berbicara tentang filosofi dan menggali makna hidup, mereka lebih memilih untuk mengejar hidup bahagia sederhana, melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa melanggar aturan. Mereka bertemu satu sama lain sangat terlambat, sehingga mereka mengira mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Mereka juga berpikir bahwa hidup mereka tidak akan diganggu oleh siapapun. Tapi sampai hari Natal, semuanya rusak. Julie mendengar kabar duka Shirley terkena kanker dari teman-temannya. Meski tak peduli mereka sudah putus, bagaimanapun Shirley adalah orang yang pernah sangat ia cintai. Selain itu, Julie selalu merasa bersalah setelah putus dari Shirley. Dia melampiaskan semua emosi buruknya pada pria itu, sehingga keduanya bertengkar. Kata-kata tajam Julie langsung menyinggung harga diri pria itu. Pria itu tidak bisa menerima Julie dengan semua kata-katanya. Jadi cinta singkat antara keduanya pun berakhir. Namun saat ini, Julie mengetahui bahwa dirinya hamil. Ini tidak diragukan lagi semacam pengkhianatan baginya. Meski begitu, dia mengatur emosinya. Pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Shirley yang sakit parah. Shirley yang kesakitan baru saja memeluk Julie. Julie membuka hatinya dan memberitahu Shirley tentang kehamilannya. Dia mengaku putus dengan Shirley karena seorang pria. Namun yang mengejutkan Julie, Shirley tidak marah karena hal tersebut, melainkan khawatir dengan Julie untuk menjadi seorang ibu. Merasa bahagia. Dengan dorongan Shirley, Julie memberitahu pria itu tentang kehamilannya. Tetapi reaksi pria itu sama sekali tidak mengejutkan. Dari segi laki-laki, kehamilan Julie menjadi semacam tekanan baginya, karena ia sama sekali belum siap menjadi seorang ayah.
Di sisi lain, kondisi Searle semakin memburuk, dan hidupnya berakhir. Ketika dia sekarat, dia hanya ingin bertemu dengan Julie. Tetapi sayangnya Julie tidak muncul. Mungkin kesepian adalah akhir dari kehidupan. Setelah Searle meninggal, Julie sangat menyalahkan diri sendiri dan tidak bisa melepaskan diri. Dia sering bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Apakah dia orang terburuk di dunia? Malam itu, dia berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Setelah semalaman, dia akhirnya menyadari betapa kesepiannya dia di dunia ini. Saat ini, kesedihan di hatinya belum terlihat oleh dunia. Dunia tidak sedikit pun berubah karena kesedihannya. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Ketika pulang untuk mandi, darah mengalirkan di kakinya. Julie tersenyum dengan air mata. Kegembiraan yang tak terkendali. Ternyata kehamilannya hanya olong. Berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan takut putus dengan pria. 2 tahun setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Julie benar-benar menjadi seorang fotografer. Dengan pengalamannya yang kaya, dia dengan antusias menghibur seorang aktris muda, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa aktris tersebut ternyata istri pria itu, dan mereka sudah memiliki anak. Julie berbahagia untuk pria itu dan mengirimkan harapan tulusnya. Saat ini, Julie yang sudah berusia 30-an menjalani kehidupan lajang di apartemennya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa masa depan. Dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengan orang yang dia ajak bicara, lalu akan menghabiskan sisa hidupnya. Tetapi dia tidak pernah jatuh ke dalam kecemasan dan kepanikan. Karena ini, dia terus terang siap menerima masa depan apapun. Tidak peduli perjalanan hidup seperti apa yang akan dia jalani di masa depan. Setidaknya dia akan menikmati hidupnya sekarang.